Udah minum obat. Obat apa? Oh, penyakitnya banyak. Tadi kan bilangnya pusing. Oh, Udah tak siapin tadi loh. pusing udah. Obat nyamuk yang belum ini nyamuknya banyak ini. Habis hujan jadinya kayak gini, nyamuknya banyak. Mas yuk kita bikin konten yuk. Iya, udah lama ya. Lama. Mumpung libur latihan, terus kondisinya juga gak terlalu capek. Sapa dulu, Oh iya. dulur DTC. Oke. Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tolo Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Pujo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, tahu nggak sekarang yang lagi viral? Apa itu banyak yang viral? Ya di IG banyak, terus di berita-berita televisi itu juga banyak. Itu loh Mas, ada orang yang buang sesaji sama nendang Ya. yang di Semeru itu loh. Itulah itu kalau apa ya menurut jenengan gimana? Soalnya kan jenengan dulu itu juga pernah tau waktu muda itu kan kayak gitu Ya. juga gitu. Kalau nggak salah di ini ya di Gunung Agung ya. Di banyak tempat dulu. Jadi sejak kecil sih, mungkin karena kesalahan penafsiran atau keterbatasan intelektual aku waktu muda dulu ya. Jadi aku berpikir bahwa seperti itu adalah penyembahan terhadap setan, penyembahan berhala, kan gitu ya. Ya, waktu SD kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas berapa itu pernah juga di sebuah hutan di daerah Toro itu arah kita ke Arah selatan. ke Solo ya kalau Arah ke dari Solo, Solo ya. tapi terus belok kiri ke arah pabrik ini apa, minyak kayu putih. Oh ya, aku pernah ke sana. Ya, di tengah itu, di tengah hutan itu ada satu kuburan yang dipakai orang untuk apa ya, menyampaikan permohonan lah. Jadi di situ aku lihat ada kembang, ada kemenyan, itu tak obrak-abrik, bahkan cungkupnya itu juga aku rusak. Kemudian aku pulang. Nah sampai di rumah itu aku tindian didatangi orang tua, macam kakek-kakek gitu ya. Intinya menanyakan aku ki salah opo kok omahku mbok rusak Gitu. iya. Dan aku melihat orangnya, dan orangnya itu menindih aku kayak mau dipukulin gitu. Nggak terima lah ya, dia nggak ngapa-ngapain kok Sementara diporak-porandakan. penglihatanku itu kayak nggak terbatas dinding. Jadi aku tahu betul bahwa ayahku ada di luar kamar sedang duduk, dan memang begitu, memang iya. Oh, mungkin tindihin kayak gitu ya? Iya. Nah terus aku teriak-teriak tapi nggak keluar suara. Jadi aku sudah melek, dan memang si kakek itu ada gitu. Jadi merem atau melek sama aja. Nah kemudian akhirnya aku bisa mendorong si kakek itu, terus aku melompat ke arah keluar kamar. Dan memang bapakku lagi duduk di situ, dan dia terheran-heran, kamu tuh ngapain dari tidur bisa langsung mencolok begitu. Itu kondisinya siang atau malam? Siang. Siang. Sore. Karena pagi tuh aku main ke Kerai itu, terus pulang. Nah, pulang kan capek tidur. Nah, sore-sore itu terjadi tindian itu. Nah, terus tanya, lah kok iso tindian bapak itu tanya. Kok iso tindian itu gimana? Terus aku cerita, jadi ada makam itu, terus ada cungkupnya, ada sesajinya, itu tak buang, tak rusak. Cungkupnya juga aku rusak. Terus bapakku bilang, syukurin.
Jadi apa ya, motivasinya itu kayak nggak terima gitu loh. Aku nggak terima bahwa orang itu menurut penafsiranku itu memuja setan gitu loh. Karena memberi sesaji di tempat yang jelas-jelas bukan tempat ibadah gitu. Terus yang paling berkesan itu justru setelah dewasa, setelah mahasiswa itu, kayaknya kamu pernah bikin kontennya itu yang di Gunung Agung itu ya. Agung itu dimana justru aku ditemui oleh sesosok perempuan yang dengan halus, intinya sama seperti si kakek itu. Salah apa sih? Aku salah apa sih? Gitu. Nah, kalau si cewek ini kan dia justru menerangkan dengan apa ya, gamblang, sehingga aku bisa dapat pencerahan bahwa bagi sekelompok orang, misalnya di Bali ya, sesaji itu tidak benar-benar ditujukan pada sosok dewata, tidak, tapi itu bentuk pengembalian rezeki atau nikmat atau berkah yang kita terima kepada alam gitu. Jadi rasa terima kasih kepada Tuhan, nah ini dikembalikan ke alam. Jadi mereka yang di Bali ini tahu betul bahwa nanti makanan itu akan dimakan oleh binatang-binatang, ada monyet, ada semut lah, begitu. Nah, Mas, kalau kasus yang lagi viral itu kan sebelum dia membuang sama menendang sesaji itu kan dia bilang begini. Nah, kayak gini nih yang bikin Tuhan murka gitu. Itu apa karena ini ya, Mas? Pendalaman ininya yang keimanannya yang terlalu ini atau gimana? Soalnya orangnya itu dilacak sama polisi itu katanya orang NTB. Kalau sana itu NTT, NTB itu kan untuk aku keagamaannya kan kental banget gitu. Aku nggak bisa menjustifikasi orang India karena apa? Karena itu di luar ranahku. Yang pertama, jelas-jelas aku tidak beragama sama dengan dia dan aku bukan seorang ulama di agama itu, sehingga pasti kalau aku menjustifikasi 100% salah. Justifikasiku nggak salah karena ilmuku nggak sampai. Tapi aku akan berkaca pada diriku sendiri, baik waktu kecil maupun setelah mahasiswa itu. Kalau aku berani telanjang, jadi menelanjangi jiwaku, apa sih yang membuat aku merusak sesaji? Sebenarnya ini untuk diriku sendiri loh ya, itu semacam arogansi religiusitas gitu. Jadi merasa bahwa agamaku lah yang paling benar, agamaku yang benar dan kalian semua, tidak hanya yang pasang sesaji, tapi yang tidak seagama dengan aku itu berarti kafir, yang harus diselamatkan gitu loh. Kalau di agamaku yang sekarang ini kan berarti itu domba yang hilang gitu. Nah, ini menjadi semacam arogansi. Sebab apa? Sebab ketika aku hidup lebih lama lagi kan, aku melihat bahwa di agama lain, bahkan di kepercayaan, jadi orang yang tidak beragama secara formal, jadi dia penganut kepercayaan ya, itu juga banyak kok yang baik. Baik dalam arti baik pada manusia, baik pada alam, dia memelihara keseimbangan alam. Sementara yang seagama dengan aku banyak juga yang korup, banyak juga yang suka menipu, suka mencuri gitu. Jadi agama itu tidak dengan serta-merta menyelamatkan, tetapi menurutku yang menyelamatkan itu adalah bagaimana kita bertuhan gitu. Apalagi setelah banyak membaca,
banyak merenung. Kita ini kan punya banyak agama, punya banyak kebudayaan. Bayangin kalau setiap agama, setiap suku, setiap pendapat selalu mengatakan bahwa dirinya yang benar, ya kan hancur negaranya. Nah, sekarang kita anggap aja oke lah, ya nggak apa-apa hancur. Yang penting satu pemahaman, satu konsep, satu ide, satu agama, misalnya begitu. Nah, sekarang kita lihat aja di dunia, negara yang hanya agamanya hanya satu, benarkah itu membuat mereka damai? Tidak. Jadi sekali lagi ternyata bukan agamanya, tetapi bagaimana manusia bertuhan itu. Nah, dalam agama apapun, setauku agama itu intinya kan cuma dua, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia dan alam, keseimbangan di antara itu sebenarnya hanya itu. Nah, kalau sudah begitu berarti ya kita mesti belajar untuk menghargai orang lain, pendapatnya. Setidaknya beginilah, aku sayang sama kamu dan jalanmu itu akan menuju neraka. Tapi kalau kamu yakin sama jalanmu, ya sudahlah, kita toh bisa ngopi. Ini aja aku minum kopi, kamu minum air. Aku tidak perlu mengatakan bahwa air ini gak bagus, meskipun dalam hatiku bilang minum kok air, daripada minum air mending lelep di dalam sumur, kan begitu. Kamu juga tidak perlu mengatakan bahwa minum kopi nggak bagus buat ginjal, wong ini ginjal-ginjalku, kan gitu. Atau mungkin gini Mas, karena kalau di Jawa gitu kan budaya kayak gitu, kayak sesaji apa kayak gitu kan, biasanya hari-hari besar atau tempat-tempat tertentu yang dianggap ini kayak selamatan gitu, itu di sana nggak lazim gitu mungkin di daerahnya. Di daerahnya nggak lazim gitu, makanya kan terus kayak dihubung-hubungkan gitu loh lah, kayak gini nih yang bikin Tuhan murka. Aku mau tanya begini deh, ada seorang turis dari Eropa atau Amerika, kamu ketemu? Aku minum ya Mas. Ya bisa ketemu di Indonesia atau bisa ketemu juga di negaranya atau di negara ketiga misalnya. Ketemu bule tapi di Jepang, atau ketemu bule di Indonesia, atau ketemu bule di negaranya, sama saja. Apakah kamu akan bertanya berapa gajimu sebulan? Karena kamu tahu itu gak sopan, itu melanggar privasi. Paham? Ya. Jadi ini bukan masalah aku bagaimana, paham? Ini bukan masalah bahwa menanyakan gaji dalam kulturmu itu adalah sebuah keakraban. Tapi ini tentang bagaimana orang lain. Apalagi sesaji ini kan berada di Semeru, yang diberikan oleh masyarakat setempat. Itu berarti dia yang merusak itu kan tamu. Itu masih harus lebih menghargai lagi, wong tamu kan gitu. Lepas dari itu, salah apa tidak, wong itu budayanya, itu kebiasaannya. Udah. Sama seperti tadi, mau di Jepang, mau di negara Eropa, mau di Indonesia, kamu bertanya tentang berapa gajimu sebulan, otomatis dia akan menganggap kamu nggak sopan. Gitu. Jadi ini masalah sosial aja, masalah sosial. Masalah sosial itu tidak bisa kemudian kita menjadi egois. You harus begini, kalau nggak begini you salah gitu loh. Salah dan benar itu urusan dia, sama-sama kita gitu loh. Nah aku begitu. Atau ini spekulasi terakhir ya,
mungkin pengen viral gitu terus kayak gitu. Kadang kan sekarang itu kan orang melakukan hal-hal yang di luar ya secara gitu. teori bisa, tapi menurutku kok terlalu naif toh kalau hanya karena pengen viral gitu. Yo semoga enggak lah, semoga ini hanya semacam kesalahpahaman itu aja. Dan menurutku sih ini nggak perlu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena aku pernah melakukan seperti itu, dan demit-demit itu kan juga nggak marahin aku tuh mana. Ya masalahnya kan dulu jenengan itu melakukan itu kan tidak ada videonya, tidak diunggah gitu loh. Nah waktu itu belum usum. Nah yang itu. Tapi semua teman pendakianku kan tahu perilaku kayak gitu. Mungkin ini kalau zaman dulu itu udah ada video, jenengan di video terus di upload gitu, mungkin jenengan juga kayak sekarang ini ya. Diuber-uber ya. Sek Mas, jenengan tadi bilang aku juga sering kayak gitu, dan demit-demit itu juga nggak masalah kan, jangan bilang gitu. Ya. Kok bisa bilang nggak masalah? Lah tadi didatangi kakek-kakek itu tadi ditindih gitu. Ya tapi kan aku nggak jadi bonyok atau luka karena itu. Jadi gini loh, bahwa sesaji itu didatangi oleh makhluk di luar kita, yaitu sebuah keniscayaan. Paham nggak? Jangankan sesaji, apapun itu bisa didatengin gitu loh. Dan yang perlu kita ingat ini kan, selama kita punya kepribadian yang kuat, mereka nggak akan mengganggu kok. Jadi mereka itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain, nggak sengaja. Kebanyakan loh ya, nggak sengaja kelihatan. Hanya sebagian kecil lah yang sengaja menggoda. Gitu. Kalaupun menggoda, itu pasti karena manusianya yang memberi kemungkinan itu. Paham maksudnya? Jadi misalnya dia selalu ingat Tuhan, itu otomatis tercipta dinding, gitu. Tercipta dinding yang kuat. Atau dia pada kondisi psikologis yang sudah drop, gitu. Kayak teman-temanku di Gunung Slamet itu kan, memang kami kedinginan, kami kelaparan, kami tidak punya harapan. Nah ini kondisi psikologis yang memungkinkan interaksi gitu. Tapi kalau kondisi normal susah. Mereka itu susah mengganggu kita. Jadi kita juga nggak usah terganggu sama apakah sesaji itu akan mendatangkan mereka. Terus kalau mereka pada datang mau apa mereka? Gitu. Karena dinding ini kan juga diciptakan Tuhan. Kayaknya aku pernah ngomong lah, kalau misalnya tidak ada pembatas atau tidak ada sesuatu yang mencegah, mungkin manusia ini punah kalau harus bermusuhan sama jin gitu loh. Tetapi kan di situ ada garis-garis yang sudah ditentukan. Paham maksudnya? Jadi beberapa, atau bukan beberapa, banyak jin yang punya ilmu sihir yang luar biasa. Dan ilmu sihir yang sederhana aja sudah cukup menjatuhkan orang misalnya ke dalam pesugihan, misalnya seperti itu. Itu bukan sihir yang luar biasa bagi mereka. Itu. Tetapi untuk bisa mengganggu manusia itu ya manusia sendiri yang harus memberi lubangnya. Gitu. Kalau enggak ya nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin. Mas, terus ada lagi enggak yang kejadian jenengan nggak ngobrak-ngabrik sajen kayak gitu, terus jenengan didatengin atau nggak terima yang jenengan ngobrak-ngabrik itu? Di Merbabu itu juga waktu di Kendeng Songo itu juga aku nodai tempat itu juga enggak terjadi apapun, bahkan mimpi juga enggak. Jadi di kebanyakan kasus mereka menemui aja wegah, mungkin mikirnya lah ini anak badung, udah biarin aja. Tapi interaksi yang paling memberi pencerahan
dari kalangan mereka, bukan dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan manusia saya banyak kok diberitahu ulama, misalnya bapak angkat saya yang dulu Pak Kiai Ibu Kori itu memberi penjelasan, nggak usah inilah, nggak usah mengganggu, toh mereka ini juga tidak berdaya sama kita, yang penting itu menegakkan iman aja kan. Ya yang banyak memberi pencerahan dari mereka ya yang di Bali itu yang membuat aku lebih paham. Ya kalau itu yang di mana itu Penanggungan. Kok Penanggungan? Panderman. Yang mana sih? Sing monyet itu loh. Oh, Panderman. Atau Panderman. Sama kamu tuh. Lah ya yang monyet itu kan juga itu piye itu? Nah, menurut jenengan. Kalau yang tadi kan kakek itu kan di Bidan lewatnya, terus yang di Gunung Agung itu kan ditemuin sosok wanita cantik itu. Nah kalau yang di Panderman itu gimana? Jenengan kan juga ngobrak-ngabrik, itu bukan ngobrak-ngabrik ya, apa sih namanya? Jenengan foto di atasnya atau gimana itu? Iya tapi kan injek-injek dulu. Aku nggak liatin injek-injeknya. Oh iya dong. Kita injek-injek dulu. Oh. Ada bunga toh. Oh iya yang kita foto-foto itu toh. Iya. Itu yang foto aku dulu. Kita injek-injek dulu, terus habis itu aku foto apa-apaan ini. Gitu. Karena aku tahu itu tempat orang minta pesugihan, gitu ya. Terus aku naik ke batu itu, terus saya tak ajak. Dan ya mau nggak foto di sini? Mau. Tapi ada sesajinya udah tak injek-injek itu nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu terus kita ketemu monyet itu. Nah pertanyaanmu gimana? Gini loh, apakah monyet itu mungkin jelmaan dari jin terus menjelma monyet atau gimana gitu? Saya tidak pernah gini, terlalu mempersoalkan satu kejadian itu mistis atau non mistis, karena bagi saya nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya. Yang penting ya harus dihadapi kan gitu aja toh. Nah termasuk fenomena ketemu monyet yang mengamuk setelah aku merusak satu sesaji ya. Ini monyet beneran apa tidak? Sebab kalau monyet normal kok bisa karate kan gitu. Ya, dia bisa melompat, dilempar bisa menghindar. Iya, dan gini loh Mas, maksudnya tuh kayak monyetnya tuh nggak terima gitu loh, kayak ngikutin terus gitu loh, kayak ganggu gitu loh. Yang terakhir kan dia mengambil tas itu, tas yang aku letakkan untuk disembunyikan di dalam hutan. Ya, nah itu tergantung kamu yang melihat lah. Saya kan tidak bisa memberi pernyataan bahwa oh itu pasti bukan monyet beneran gitu loh. Ya kalau benar lah, kalau salah, kalau itu memang monyet beneran. Kalau ternyata si monyet ini banyak menirukan perilaku manusia kan bisa aja. Ilmu pengetahuan yang di luar sana itu aku nggak tahu. Gitu. Tapi menurutku aneh deh Mas, kalau monyet beneran sih aneh gitu loh. Anehnya tuh kalau monyet beneran kan misalnya gitu kan dia udah pergi toh, misalnya dilempar atau apa gitu kan pergi. Ini enggak, kok dilempar tuh dia malah menghindar terus kayak nggak terima gitu loh. Sampai takut loh, aku juga takut itu mau ngeluarin apa juga takut, ngikutin terus kok dan ganggu itu loh Mas. Nah kalau peristiwanya kayak di Panderman itu, nah setelah merusak sesaji yang ada di situ, itu jenengan menyesal enggak? Saat itu sih enggak sih. Bahkan setelah itu kan aku sempat ngomong sama monyet, awas aku kesini lagi, aku cari lagi kamu kan gitu. Tapi beberapa lama setelah itu kan ini mengendap ya. Aku berpikir, oke lah, mungkin yang pasang sesaji itu sudah selesai dengan urusannya. Dan
dia nggak terganggu oleh aktivitasku. Tapi ternyata kan ada binatang yang nggak suka gitu loh lihat itu, dan itu monyet. Terus kenapa pula aku harus berkelahi sama monyet hanya gara-gara kembang? Sudah itu kembang dibiarkan. Gitu pemikiranku. Toh kalau bunga itu aku rusak, apakah ini membuat orang lain tidak datang ke situ? Ya tetap aja. Tetap aja. Jadi menurutku begini, yang menjadi etalase keimanan kita itu perbuatan kita. Kalau perbuatan kita itu halus, lembut, maka orang tertarik pada iman kita gitu loh. Ini imannya apa kok bisa bagus begini gitu. Nah itu menurutku cara mengabarkan iman. Jadi etalasenya ya perbuatan kita, tutur sapa gitu. Aku begitu sekarang. Lebih ini ya. Lebih apa? Lebih menep. Apapun istilahnya. Apapun ya, apakah itu menjadi lebih tidak berani, apakah itu menjadi lebih enggak. Kalau ya, tidak berani kok enggak, cuma lebih menep buat apa sih kayak gitu. Kalau dulu kan kalau dulu kan opo ini kayak gini gitu mungkin masih. Kalau sekarang itu lebih ke masih banyak urusanku sama Tuhan yang harus diberesin. Ngapain aku ngurusin itu, orang lain gitu. Orang lain ya sudahlah, sana terserah, cari jalan sendiri. Aku akan memperbaiki apa yang ku yakini sekarang. Kalau aku sekarang Mas nah terus harapannya jenengan terhadap kasus ini gimana? Ya kalau aku harapannya begini aja, berada di golongan apapun kita harus memanjangkan kesabaran. Kasus-kasus begini ini kan tidak hanya sekali. Kasus intoleransi itu sekarang ini kan sering menyeruak begitu ya di negara tercinta kita. Dan itu membutuhkan kesabaran. Semakin kita berbeda, semakin kita majemuk, semakin banyak perbedaannya, maka harus semakin panjang pula kesabarannya. Sama dengan kalau kamu punya anak 2 sama punya anak 12 tentu saja beda. Kalau 12 ini pasti harus lebih sabar. Semuanya anak-anak kamu kan begitu, kan? Semuanya anak Indonesia. Ini bagaimana caranya supaya toleransi, saling memahami, saling menerima ini ke depan bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Biar ini ya Mas ya cepat selesai kasusnya juga ya. Kalau sudah ketemu mungkin kan duduk bersama gitu kan akan terselesaikan. Betul. Ya itu tadi Lur pandangan Mas Alex mengenai kasus yang lagi viral itu. Dan zaman dulu waktu muda Mas Alex juga pernah melakukan. Dan sekarang ketika sudah dewasa, jangan bilang tua, dewasa. Enggak, belum tua, belum. Ketika dewasa itu merasa konyol aja gitu ya. Ngapain begitu gitu kan. Iya, ketika menep tuh kan kayak gitu ya Mas ya. Ya, semoga kasus ini segera terselesaikan dengan baik biar tentrem ayem semua ya Mas ya. Iya, dan tidak usah dibikin semakin panas, semakin panjang. Iya, biasanya yang gosok-gosok itu yang bikin makin panas. Ya, terima kasih lo sudah menyaksikan di Atom Channel. Salam lestari.